Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas yang sudah saya berikan sebagai tugas pada pertemuan sebelumnya, yaitu wujud zat, ya, jenis zat atau wujud zat atau bentuk zat atau benda dan perubahannya. Nah, wujud atau jenis zat itu ada 3: padat, cair, dan gas, ya. Benda padat, kita lihat contoh di sekitar kita, misalnya meja itu benda padat, buku, kemudian piring, pintu dan sebagainya, bangunan, rumah, gedung atau pos hansip itu benda padat semua. Itu yang gede-gede. Yang kecil-kecil ya kayak ini, kayak piring, sendok, garpu, pisau, alat tulis, ya, bolpen, pensil, itu benda padat. Kemudian benda cair. Benda cair itu cirinya yang jelas itu bisa dituang, ya. Kalau benda padat kan nanti nggak bisa dituang, ya. Gimana caranya nuang meja atau buku atau sendok, garpu. Jadi benda cair itu bisa dituang. Contohnya di sini sambal, ya, sambal, saus sambal, kemudian susu, kemudian ini sirup kali, ya, air putih, dan macam-macam lagi, ya. Air, apakah itu air mentah, air matang, air sirup, saus, susu, kopi, teh, itu benda cair semua, ya. Kemudian gas. Nah, gas itu gampang aja, itu kalau yang di sekitar kita, gas adalah udara, ya. Udara di sekitar kita itu gas. Kalau udaranya bagus, itu bagus untuk pernafasan. Yang bagus itu adalah oksigen, ya. Tapi kalau di sekitar kita ada kendaraan bermotor, itu biasanya sudah campur dengan karbon. Apalagi kayak gini nih, ada asap pabrik, wah itu udah nggak bagus sudah udaranya, ya. Kemudian bisa nggak kita ngelihat gas? Bisa aja. Misalnya contohnya di sini, kalau kita lagi masak air, itu keluar asapnya, yaitulah gasnya, uap air ini. Kalau yang kita masak itu air. Kemudian yang ada di dalam balon, ya, apakah balon buat mainan kayak gini, yang biasa buat ulang tahun, atau yang gede gini yang bisa ngangkat orang, ya, di keranjang ini, itu isinya adalah gas, ya. Gas yang ini apa? Kalau buat balon ulang tahun itu, ya, kita tiup aja. Jadi gas yang kita keluarkan dari mulut kita untuk supaya balon itu jadi berbentuk, gitu, ya, supaya jadi kembung. Sedangkan kalau untuk balon yang ngangkat orang ini, ya, gasnya khusus, itu ada mesin, kayak mesinnya gitu di bawahnya sini. Kemudian kita lihat ini gas yang biasa dipakai untuk masak, ya. Ada yang tabung besar, ada yang tabung kecil. Nah, itu sesuai namanya, isinya ya gas, cuma beda dibanding gas dari yang keluar dari pabrik gini, beda sama gas yang keluar dari air yang lagi dimasak. Ini jenisnya beda lagi yang untuk masak, ya. Ingat, hati-hati, ini jangan sampai bocor. Kemudian apa bedanya, ya? Kita lihat untuk benda padat, sifat benda padat. Sifat benda padat, bentuknya itu tetap dan dia tidak mengikuti bentuk wadahnya. Kita lihat ini, bola, ya, berbagai macam bola untuk olahraga. Ada bola untuk sepak bola, untuk main tenis, ada bola basket,
bola golf ini yang kecil, ya, dan macam-macam lagi. Kita masukin ke kotak, misalnya mau dibawa atau kita jualan bola gitu kali ya, ada orang yang beli terus kita masukin ke kotak, ya dia bentuknya tetap bola, nggak berubah jadi kotak ya. Kemudian ini ada batu ya, batu-batu ini mungkin dipakai untuk bangunan, untuk orang bangun rumah misalnya gitu. Terus dimasukin ke, biasanya kan ada keretanya, kereta dorong itu ya, untuk material untuk bangun bahan-bahan untuk bangun rumah itu, bawa batu kek, bawa pasir, semen, segala macam. Apakah pas batu itu dimasukin ke gerobak dorong itu terus dia berubah bentuknya jadi gerobak? Ya enggak ya, dia tetap bentuknya seperti ini. Jadi ini salah satu sifat benda padat, bentuknya itu ya begitu, tetap seperti itu ya. Bola tetap bola, batu tetap batu, tidak mengikuti wadahnya. Bola ini mau dipakai, mau ditaruh di kardus kek, mau ditaruh di lemari, mungkin kalau di sekolah disimpan di lemari, ya bentuknya tetap kayak gini ya. Demikian juga batu ini, misalnya sudah dipakai di jadi bangunan, dicampur sama semen, ya dia bentuknya tetap seperti ini. Kemudian itu benda padat. Kalau benda cair, bentuk benda cair nggak tetap. Nah, kalau benda cair justru mengikuti bentuk wadahnya. Jadi kalau tadi bola itu mau dimasukin di kotak, mau dimasukin di lemari, bentuknya tetap begini. Kalau benda cair, dia ngikutin wadahnya. Ini air, kita tuang ke gelas yang seperti ini, ya bentuknya akan jadi bentuk gelas yang kayak gini. Kita masukin ke botol ya, kita masukin lagi dia ke botol ini nih, ya dia bentuknya akan jadi botol lagi, akan bentuknya mengikuti bentuk botol ya. Kita masukkan ke ember, biarpun sedikit ya, tapi dia bentuknya akan mengikuti ember tersebut ya. Jadi benda cair itu bentuknya mengikuti wadahnya. Kemudian kalau gas ya, sifat benda gas, bentuk benda gas tidak tetap. Jadi kayak gini nih, ini di dalam balon ini ada gas. Oke, nah terus balonnya pecah, meletus, terus gasnya keluar ya, biasanya plastik yang ini misalnya yang meletus ini yang kuning gitu ya, dia kan jadi meleot gitu ya plastiknya itu, gasnya keluar, terus kemana ya, kita nggak ngelihat lagi ya, nggak kelihatan gasnya. Terus bentuknya seperti apa ya, gimana kita mau tahu, orang kelihatan juga enggak gitu kan. Itu untuk gas ya. Kemudian benda gas menekan ke segala arah. Kenapa kok balon ini bisa kenceng kayak gini? Karena kalau balon ini ditiup, apakah ditiup manusia atau ditiup, kan ada tuh kalau tukang balon dia biasanya punya pompanya gitu ya, itu dia akan kita lihat makin lama makin kenceng ke luarnya, ke sebelah luarnya ya. Jadi dia menekan ke segala arah, ke semua arah si balon itu. Kemudian baik zat padat, cair maupun gas itu terdiri dari bagian yang paling kecil yang disebut dengan molekul. Oke. Kenapa kok enggak unsur? Mungkin kalian pernah baca yang terakhir itu bentuk bagian paling kecil dari satu benda adalah unsur, kemudian bagian paling kecilnya itu atom, bukan molekul. Kenapa bukan atom? Karena
kita masih bicara secara umum, benda padat, cair, gas, ya. Enggak unsur tertentu. Jadi misalnya tadi saya ambil contoh udara itu ya, udara yang bagus, yang bersih itu adalah oksigen. Oke, jadi unsurnya oksigen, ya betul. Tapi bukan cuma satu unsur oksigen, tapi ada dua atom oksigen yang membentuk O2, yang membentuk udara yang bagus itu. Oke, nah jadi kalau dia udah nggak sendiri, O-nya bukan satu tapi dua, itu namanya molekul. Begitu juga air. Air itu ya terdiri dari hidrogen dan oksigen. Hidrogennya 2, oksigennya 1, H2O. Jadi ada 2 atom hidrogen, ada 1 atom oksigen. Bergabung itu namanya jadi molekul. Ya, itu sebabnya di sini kita bicara molekul. Benda padat, ya tergantung benda padatnya apa. Oke, nah sekarang kita lihat. Jadi tadi itu alasan kenapa ini molekul bukannya atom. Sekarang kita lihat susunannya. Benda padat itu molekul-molekulnya tersusun teratur kayak gini. Ya, tadi kan benda padat kan dia tidak berubah-ubah kan? Ya, bentuknya tetap, tidak misalnya bola tetap bola, batu tetap batu gitu ya. Itu karena molekulnya itu dia teratur. Oke, lihat nih, susunan molekul teratur. Kemudian untuk molekul benda cair dia tidak teratur. Ya, dia lihat di sini, kalau ini rapi gitu ya, ini agak enggak begitu rapi. Oke. Kemudian gas bukan cuma enggak rapi, tapi dia jauh-jauh tidak teratur. Ini mestinya tidak teratur. Ya, ini jauh-jauh dia. Kemudian molekul itu bergerak, ya. Kalau benda padat geraknya tidak bebas atau bahkan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bayangkan misalnya benda padat yang kita bahas itu misalnya meja. Apa kita lihat molekul-molekul kayunya itu bergerak ke sana kemari? Kan enggak. Ya. Jadi molekulnya tidak bebas bergerak atau tidak bergerak sama sekali. Benda cair, gerak molekulnya bebas. Oke, bebas, tapi dia lihat bahwa benda cair itu tadi kan dia mengikuti wadahnya. Kalau di gelas, dituang ke dalam gelas bentuknya gelas, kalau tuang ke dalam botol bentuknya botol. Nah, sekarang gimana kalau nggak ada wadahnya? Misalnya benda cair itu tumpah, ya, ada air di gelas terus tumpah ke lantai. Ya kan kita tetap bisa ngelihat itu ada air tumpah gitu ya. Apa terus dia lari ke sana kemari? Kan enggak. Jadi kalau kalau misalnya isinya sedikit, airnya udah tinggal dikit, ya mungkin kita lap pakai tisu aja, itu udah cukup. Tapi kalau misalnya banyak mungkin perlu pakai kain pel. Tapi kan enggak lari ke sana kemari itu butir-butir airnya gitu ya. Sedangkan kalau gas ini sangat bebas. Itu sebabnya tadi kalau misalnya ada balon isinya gas kan, terus udah gitu pecah, meletus balonnya, ya udah gasnya keluar, kita nggak bisa ngelihat lagi karena dia udah lari ke sana kemari. Oke, geraknya sangat bebas. Kemudian letak antar molekul. Jadi misalnya ini tadi yang cair ya, saya ambil contoh yang cair, molekul H2O.
itu apakah air segelas itu terdiri dari satu molekul? Enggak. Ukuran molekul itu sangat kecil sekali. Jadi satu gelas air yang cukup untuk kita minum sesudah makan misalnya gitu ya, itu ya molekulnya bisa berjuta-juta ya. Letak antar molekul kalau benda padat itu sangat dekat. Oke, sangat dekat, sedemikian dekatnya sehingga dia susah bergerak. Kayak tadi kan nggak mungkin molekul kursi misalnya itu lari ke sana kemari. Terus molekul benda cair misalnya tadi air itu dekat ya, lihat bedanya, sangat dekat sama dekat. Kemudian gas misalnya tadi O2 itu jaraknya sangat jauh satu molekul dengan yang lain. Nah, jadi kalau digabungkan benda padat, cair, dan gas ya, ini gabungan yang tadi kita bahas. Benda padat itu sifatnya bentuknya tetap ya, bentuk bola tetap bola, bentuk kursi tetap kursi, bentuk sendok tetap sendok. Karena bentuknya tetap, volumenya juga tetap ya. Saya nggak tahu apakah sudah belajar volume di matematik, mestinya sudah ya. Kemudian dia tidak dapat dimampatkan. Maksudnya gini, saya punya kursi, oke? Kursi itu mau saya bawa dari rumah ke rumah kakak saya misalnya gitu, supaya nggak susah bawanya. Kursi itu saya tekan supaya kecil, ya nggak bisa. Dibuka skrupnya mungkin kan, ada kursi, ada meja yang bisa dibuka skrupnya, jadi kayak dilipat gitu ya, jadi dilipat gitu kan. Kursi juga kan ada kursi lipat ya, dilipat bisa, tapi kan dia enggak berarti dia jadi lebih kecil ininya, bentuknya. Misalnya tempat duduknya itu 30 cm kali 30 cm ya tetap segitu. Dia cuma dilipat aja supaya bawanya lebih gampang. Terus benda padat tidak mengalir. Ya, tidak mengalir. Jadi kalau tadi sendok masa mengalir? Isinya sendok ya iya bisa mengalir, tapi sendoknya sendiri nggak mengalir. Kursi juga enggak, buku juga enggak, ya. Itu benda padat. Benda cair, dia bentuknya berubah-ubah sesuai wadah. Jadi air dituang ke gelas, bentuknya gelas yang itu, gelas kan macam-macam ya. Ada yang lebar, ada yang kurus, ada yang macam-macam lah. Dituang ke botol, bentuknya botol juga macam-macam bentuknya. Pokoknya ngikut wadahnya, ngikut tempatnya. Kemudian volumenya tetap. Jadi misalnya saya punya air mineral 600 cc. Oke. Kemudian saya tuang ke termos. Ya, dia tetap 600 cc. Ya. 600 cc itu cukup banyak ya. Jadi kalau misalnya saya mau tuang lagi, kalau untuk segelas kebanyakan. Misalnya saya tuang ke panci, tetap 600 cc. Oke. Dan dia tidak dapat dimampatkan. Bisa nggak 600 cc saya tekan gitu jadi 200 cc? Ya, yang ada juga tempatnya pecah nanti. Dan namanya juga benda cair, dia dapat mengalir. Oke. Mengalir itu biasanya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bisa dari atas ke bawah, itu nanti belakangan kita bahas ya. Kemudian benda jenis yang atau wujud yang ketiga, gas, sifatnya
bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempati. Jadi misalnya tadi saya punya balon tadi segini ya. Saya punya balon segini. Katakanlah ya balon yang biasa dipakai buat di pesta-pesta itu. Terus balon ini saya bawa ke galon. Kalian tahu galon kan? Galon air mineral tuh. Saya bawa ke dekat galon, kemudian hati-hati saya buka ini ikatannya, terus supaya gas dari balon ini ngalir ke galon ya, hampir sama ya, balon galon ngalir ke galon itu ya. Bentuk ininya, bentuk gasnya berubah, tadinya bentuk balon jadi bentuk galon air mineral yang biasa di rumah-rumah itu ya. Terus volumenya, ini volumenya berapa sih kan? Kalau balon yang buat pesta-pesta nggak gede-gede amat, tapi galon air mineral kan lumayan, volumenya lebih gede dari ini. Nah, tapi sekarang volumenya jadi sama dengan volume galon itu. Jadi gas, bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempati. Dan dia dapat dimampatkan, dapat diperkecil. Jadi misalnya nggak saya pindahin ke tempat yang lebih besar, tapi saya pindahin ke botol, misalnya botol air mineral yang 600 cc tadi, ya bisa ya, dia udara dari balon sebesar ini dipindahin ke botol 600 cc ya bisa aja. Oke. Nah, berikutnya perubahan wujud zat. Jadi tadi kan kita ngomongin bendanya itu beda-beda ya. Misalnya kalau padat itu tadi kursi, sendok, buku, terus benda cair, air, sirup dan sebagainya. Gas itu gas yang ada di dalam balon ya. Nah, sekarang kita bicarakan zat yang sama, yaitu air ya. Air, kita ambil air dari keran misalnya, katakanlah sepanci kecil gitu ya, atau satu cangkir atau sepanci kecil lah gitu, kira-kira 1 liter lah gitu ya. Si air ini kita rebus. Oke, rebus sampai mendidih. Kita masukin panci, terus direbus, hidupin kompornya. Nanti lama-lama dia akan timbul gelembung-gelembung ini, itu dia mendidih. Kita biarin aja terus, lama-lama akan keluar asapnya. Nah, itu berubah dari cair menjadi gas. Ya, kita mulai lihat ada gasnya, uapnya itu naik. Kalau misalnya kita ngerebus air terus kita lupa, kita tinggal gitu ya, terus lupa kalau ngerebus air, apa yang terjadi? Ya, bisa pancinya itu jadi kering jadinya. Loh, kenapa? Kan tadi ada airnya. Kering karena semuanya menguap. Ya, semuanya menguap. Kalau misalnya kita nggak lupa ya, kalau misalnya pas mendidih kita masih ada di situ, kita matikan. Ya udah, jadi yang berubah jadi uap, jadi gas. Jadi uap itu gas ya. Itu paling cuma sedikit gitu kan. Karena tujuan kita mendidihkan, udah mendidih ya udah dimatiin kompornya. Ya. Itu menguap. Jadi air menguap kalau dia sudah mendidih. Nah, air mendidih pada temperatur berapa? Pada 100 derajat Celcius. Oke, itu nanti belakangan kita bahas mengenai suhu.
Terus sebaliknya, kita nggak mau masak air ini, tapi kita mau bikin es batu. Nah, es batu itu kita biasanya kan air kita, ya mestinya dimasak dulu ya, jangan bikin es batu dari air mentah, bikin dari air matang. Tapi air matang jangan yang mendidih, yang dingin, yang udah dingin gitu maksudnya. Kita tuang ke cetakan es batu, terus masukin ke kulkas, ke freezer. Setelah beberapa saat, beberapa jam, dia akan menjadi padat. Jadi es batu itu adalah bentuk padat atau wujud padat dari air, ya. Jadi ini dia menjadi padat, disebut membeku, ya. Jadi air yang kita tuang ke cetakan es batu tadi membeku menjadi es batu. Kalau tadi dia menguap. Oke. Nah, kemudian sebaliknya. Jadi kan tadi awalnya air. Nah, sekarang gimana kalau kita ngomong sebaliknya? Dari uap kembali jadi air. Uap tadi kan gas ya. Dari gas kembali jadi cair. Itu namanya mengembun. Gimana caranya kita ngelihat embun itu? Coba kamu kalau ngerebus air, pancinya ditutup, ya, pancinya ditutup. Nah, nanti kalau kedengarannya kira-kira udah mendidih, kita angkat tutupnya. Di tutup itu akan kelihatan air, ya, akan kelihatan air. Padahal kan ada jaraknya antara batas atas air sama tutup. Kenapa kok airnya bisa lompat? Enggak. Jadi yang air yang ditutup panci itu adalah gas, ya, adalah uap air yang udah naik terus nggak bisa keluar karena kebentur sama tutup panci. Nah, itu namanya mengembun. Dia kembali lagi jadi air lagi, gitu, ya. Mengembun itu dari gas jadi air lagi. Sedangkan kalau ini, ya, kalau dari es balik lagi jadi cair, itu namanya gampang aja, mencair, ya, namanya mencair. Kalau es batu kita keluarin dari kulkas, terus kita taruh gitu aja, ya lama-lama jadi air kan, itu mencair. Kemudian dari padat jadi gas bisa nggak? Bisa. Ini namanya menyublim. Oke. Terus dari gas jadi padat juga bisa. Ini namanya mengkristal. Ini biasanya di tempat yang dingin banget, ya. Dingin banget apakah berarti di tempat yang ada salju-saljunya sana? Bisa, tapi di kulkas juga bisa aja, ya, atau di tempat-tempat sekitar kita, ya. Jadi gas ke padat mengkristal, padat jadi gas itu menyublim. Nah, kemudian kok ada yang panahnya merah, ada yang panahnya abu-abu. Yang panahnya merah itu memerlukan kalor. Oke, jadi dari es batu jadi cair memerlukan kalor. Kalau dari cair jadi padat, dari air jadi es batu, itu dia melepaskan kalor. Taunya gimana? Ya, kan air kan, misalnya kita celupin jari kita ke situ kan nggak berasa dingin ya, biasa-biasa aja. Tapi kalau es batu kita pegang, kan bisa-bisa tangan kita kedinginan. Itu berarti panasnya si air tadi itu sudah lepas. Jadi dia melepaskan kalor. Oke. Demikian juga dengan air jadi gas, ya, air jadi gelembung-gelembung ini jadi mendidih. Lah, kita kan perlu naruh di atas kompor. Itu berarti dia memerlukan kalor, panahnya merah. Tapi
pas dia berubah lagi jadi air, nggak perlu kalor, dia jadi mengembun. Jadi kalau dari panas ke yang lebih dingin, itu dia melepaskan kalor. Kalor itu kan panas, dia melepaskan panas. Kan dari lebih panas ke lebih dingin. Tapi kalau dari lebih dingin ke yang lebih panas, dia memerlukan kalor supaya jadi lebih panas. Oke. Nah, saya rasa cukup sekian dulu, nanti kita lanjutkan dengan contoh atau pembahasan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.